Kita bahas dulu mengenai kecepatan sudut. Besarnya perubahan atau perpindahan sudut dalam selang waktu tertentu maka disebut sebagai kelajuan angular atau kelajuan sudut. Jadi bisa disebut sebagai angular atau disebut sebagai sudut ya, sudut-sudut juga. Nah, kenapa kita sebutnya sebagai kelajuan? Karena kelajuan itu adalah besaran skalarnya. Ya, sama seperti di gerak lurus ya, kita udah bahas apa sih besaran skalarnya. Berarti kita itu ada kelajuan, kalau kecepatan berarti adalah besaran vektornya, ada arahnya. Di sini juga sama ya. Karena kita sudah di tingkat SMA, jadi bekalnya beda sedikit lah sama di SMP. Kan di SMP udah belajar gerak melingkar juga ya, tetapi lebih naik lagi karena kita udah SMA, jadi aku masukin vektor juga. Jadi kelajuan angular dan kelajuan sudut itu adalah besaran skalarnya. Nah, berapa sih kelajuan angularnya atau kelajuan sudutnya? Sama, kalau kita bahas mengenai di gerak melingkar, gerak lurus, kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Perpindahan jarak, delta S, dikali selang waktu, delta T-nya. Berarti kalau di sudut juga sama. Selang sudutnya, perpindahan sudutnya, dibagi dengan selang waktunya. Sama kan ya? Prinsipnya sama banget tuh. Oke? Tidak ada yang berubah. Oke. Berarti omega, ini adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, rad per second, ya. Satuan jarak di gerak lurus adalah meter. Satuan perpindahan di gerak melingkar adalah radian. Itu bedanya. Ya, sengaja aku samping-sampingkan, ya, jadi kelihatan perbedaan dan juga kesamaannya. Oke, perpindahan sudut ya, kita udah tahu radian dan selang waktu itu satuannya second. Ada satuan SI semua. Oke. Nah, kecepatan linear itu merupakan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Jadi tetap di gerak melingkar kita akan bersinggungan juga dengan kecepatan linear, perpindahan linear ya. Karena kenapa? Kalau sobat belajar bayangkan ada titik A ke titik B itu ada panjang lintasannya kan ya, ya enggak? Jadi kita tidak serta-merta hanya membahas dia berpindah berapa sudutnya, tetapi ada lintasan yang ditempuh dari titik A ke titik B. Makanya ada lagi kita sebut sebagai kecepatan linear. Nah, kalau kecepatan linear kita lihat kecepatan sudut arahnya dia melingkar seperti ini omeganya. Tetapi kalau kecepatan linear dia tetap lurus terhadap putarannya. Seperti itu ya. Nah, apa yang membuat dia menjadi berbelok seperti ini kalau dia kecepatannya lurus itu nanti di lain subbab ya. Oke, kita bahas kecepatan linear dulu. Jadi kecepatan linear ini tetap lurus seperti ini. Jadi kalau suatu saat sobat belajar punya tali, kita putar-putar terus ya. Terus tiba-tiba kita potong talinya, berarti dia akan B-nya ketika dia dipotong di B, maka dia akan melaju ke sana, lurus seperti itu. Ya, oke. Itu adalah kecepatan linear. Nah, kita tahu, jadi hubungannya gimana? Aku turunkan dulu dari ini ya. Kita tahu bahwa jarak adalah kecepatan adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktunya. Dan kita tahu tadi di hubungan antara jarak dengan sudut, perpindahan sudut, yaitu theta dikali jari-jarinya. Maka delta S ini bisa aku ubah menjadi delta T dibagi delta theta dibagi delta T dikali jaraknya ya, theta kali R kan ya. Nah, tadi kita udah dapet bahwa ini delta theta perubahan sudut dibagi perubahan waktu ini adalah kecepatan sudutnya. Jadi hubungan ada kecepatan linear dengan kecepatan sudut adalah omega dikali R. Seperti itu ya. Ada hubungannya tetap dari gerak melingkar dengan gerak lintasan lurusnya seperti ini. Ya, bisa ya? Oke. Itu dia. Ini di sini juga ada turunannya, cuman aku jelasin lagi. R adalah jarak partikel ke pusat lingkarannya, jari-jarinya. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudutnya dan V adalah kecepatan linearnya. Satuannya juga menyesuaikan dengan identitasnya. Kecepatan linear berarti meter per second, kecepatan sudut berarti radian per second. Bisa ya? Bagus. Oke, lanjut. Sekarang tadi kita udah singgung besaran yang kita akan gunakan di
gerak melingkar, itu periode dan frekuensi. Sekarang apa? Bisa nggak sih tadi persamaan kecepatan sudut kita hubungkan dengan periode dan frekuensi? Oke, bisa jawabannya. Oke. Jadi misalkan tadi omega adalah perubahan sudutnya dibagi waktu tempuhan ya, dibagi delta T kan ya. Ya enggak? Ya. Tadi periode dan juga frekuensi itu adalah, kalau periode, waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Oke, karena kita anggaplah perubahan delta θ-nya ini satu putaran. Kalau satu putaran berapa sudutnya? 360 derajat. Berarti berapa radian? 2 pi radian. Jadi ya, pi radian sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 360 berarti 2 pi rad. 360 derajat. Berarti 360 derajat satu putaran penuh itu 2 pi ya. Dibagi dengan, karena 2 pi ini satu putaran penuh, maka waktunya itu, selang waktunya tidak lain tidak bukan adalah periode. Ya, karena udah periode itu waktu tempuhnya adalah, tadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Berarti selang waktunya itu menjadi periode. Nah, di omega sama dengan 2 pi per periode. Ingat, periode dengan frekuensi dia saling berkebalikan, maka sama dengan 2 pi kali frekuensi. Nah, ini adalah hubungan dari kecepatan sudut dengan frekuensi dan periode. Asalnya dari sini. Jadi kalau sobat belajar mengenai gelombang di SMP, omega sama dengan 2 pi f. Itu apa sih? Asalnya dari sini, dari gerak melingkarnya. Oke? Nah, bisa juga kita hubungkan, kalau kita tahu tadi dengan kecepatan linear, kalau pi sama dengan omega dikali r, ya, kita tahu omeganya 2 pi f, berarti sama dengan 2 pi kali frekuensi dikali dengan jari-jarinya. Kita dapatlah kecepatan linear. Seperti itu. Ya. Pi-nya ini adalah 3,14 ya. Jangan dimasukin 180 derajat, beda. Oke, nilainya udah jadi 3,14 kalau di sini. Oke, bisa ya. Oke. Itu dia. Kecepatan sudut dan juga kecepatan linearnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nih ya. Tadi udah aku turunkan. Omega sama 2 pi per periode sama dengan 2 pi kali frekuensi. Dimana omeganya itu adalah kecepatan sudutnya, radian per second. T itu adalah periodenya. F itu adalah frekuensinya. Bisa ya? Lanjut. Tadi sudah aku turunkan juga. Hubungan antara kecepatan linear dengan periode frekuensi berarti 2 pi per T kali R, 2 pi R kali dibagi T, 2 pi R kali frekuensi. Seperti itu. Suruhannya sudah aku turunkan. Ini tulisan yang lebih rapihnya, ya. Oke. Dan kita lanjut. Kita akan masuk ke gerak melingkar beraturan. Sama halnya dengan gerak lurus beraturan. Di gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tetap kan ya? Ya, tetap. Berarti di gerak melingkar yang beraturan tetap tingkatannya G, M, B. Apa? Apanya tetap? Berarti kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudutnya tetap. Jadi kita belum bahas mengenai percepatan sudut ya. Kita bahas sampai sini dulu. Oke? Jadi gerak melingkar beraturannya, kalau di gerak melingkar beraturan, omeganya atau kecepatan sudutnya tetap. Prinsipnya sama. Sama persis kan ya? Antara gerak lurus beraturan dengan gerak melingkar beraturan. Paham sampai sini ya? Bagus. Oke, sekarang aku sebelah-sebelahkan ya. Kita lihat perbandingannya antara gerak yang translasi atau translasi itu maksudnya lurus ya. Nggak kelihatan. Translasi ini maksudnya lurus. Oke.
Jarak atau perpindahan di gerak translasi kita kenal sebagai meter. Di gerak melingkar maka kita kenal sebagai perubahan sudut atau radian. Di gerak translasi, kecepatan linear kita sebut sebagai ini kecepatan linear, satuannya meter per second. Kecepatan di gerak melingkar itu berarti radian per second atau kecepatan sudut. Itu juga kita kenal percepatan, berarti di gerak melingkar juga ada percepatan sudut namanya, radian per second kuadrat. Cuma kita belum bahas ya, itu nanti di lain episode-nya. Oke, sekarang gerak lurus beraturan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nanti juga sama. Jarak atau perubahan sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Sama. Ini jarak, di sini juga jaraknya, perubahan sudutnya, di sini kecepatan sudut, sama kan ya? Jadi sama persis. Jadi kalau Sobat Belajar udah paham betul gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan, masuk ke gerak melingkarnya gampang. Jamin, pegang itu ya. Oke, jadi itu dia gerak melingkar yang beraturan. Bisa ya? Oke, sekarang kita yuk latihan soal. Aku akan mulai dari soal nomor 1. Aku akan mulai dari yang mudah-mudah dulu, dan ini adalah konsep ya. Jadi kita berpegang teguh pada konsepnya. Di soal nomor 1, ada sebuah partikel bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar 1/5 detik. Per 5 detik. Oke. Maka partikel itu bergerak melingkar dengan titik. Ada option A, B, C, D, E. Kita lihat. Oke, aku tulis dulu. Di sini dikatakan periodenya, berarti T-nya. Seperlima second. Oke. Berarti 1/5 putaran tiap detik dengan laju angular berubah. Oke. Sebelum aku lihat optionnya bingung ya. Jadi kita pahami dulu maksud dari periode ini. Oke, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi, 1/5 detik ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengalami satu putaran. Ada gerak melingkar satu putaran, set, 1/5 detik. Kalau 2 putaran berarti set, tambah lagi 1/5. Kalau 3 putaran berarti set, tambah lagi. Tambah 4 lagi, 4 lagi. Tambah lagi, 5 lagi. Ya, tinggal ditambah aja. 1/5 second, tinggal tambah 1/5, tambah 1/5, ditambah 1/5, dan seterusnya. Tergantung berapa banyak putarannya. Nah, berarti kita lihat optionnya. 1/5 putaran tiap detik dengan laju angular berubah. Apakah berubah? Nah, kecepatannya tetap. Kalau dia udah berbicara mengenai periode, maka kecepatannya atau kelajuan angulernya, anguler itu sudut ya, kelajuan angulernya dia tetap, berarti bukan berubah. Berarti yang option A ini salah. Oke, kita lihat yang B. 5 putaran selama 5 detik. 5 putaran selama 5 detik. Kalau satu putarannya 1/5, berarti kalau 5 putaran, tinggal dikali aja ya, jangan bingung-bingung amat. Jangan bingung 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 sampai 5 kali ya, enggak. 1/5 tinggal dikali dengan banyak putaran, berarti 5. Berarti waktunya 1/5 kali 5 berarti 1 second. 1 second ini udah 5 kali putaran. Jadi yang B salah. Yang C 5 putaran tiap detik dengan laju angular tetap. Berarti yang benar jawabannya yang C, 5 putaran setiap detiknya. Oke, bisa ya? Atau itu frekuensinya, ya sama aja. T sama dengan 1/5, frekuensinya berarti sama dengan 1/T sama dengan 1/1/5, berarti sama dengan 5. Ya, berarti ini 5 putaran setiap detiknya. Jadi periode itu sekali lagi adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya putaran
per 1 detik. Beda ya, seperti itu. Oke, bisa ya soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Ada sebuah roda yang berjari-jari 42 cm berputar dengan perpindahan sudut 240 derajat. Jarak yang telah ditempuh oleh sebuah partikel terletak pada tepi roda adalah berapa? Nah, jaraknya. Berarti ada hubungan antara perpindahan linear, perpindahan translasinya dengan gerak melingkar. Oke, aku gambar dulu rodanya. Nah, anggaplah itulah. Ya, tidak simetris ya. Oke. Gerak yang melingkar, misalkan dari sini 240 derajat, berarti kira-kira sampai sini lah. Dari titik A ke titik B, sudutnya di tengah. Ini (240 derajat). Oke, berarti yang ditanya adalah jarak yang telah ditempuh oleh sebuah partikel yang terletak pada tepi roda. Ya, misalkan ada permen karet nempel di roda gitu ya. Permen karetnya dari A terus dia berpindah ke B, berarti berapa jaraknya? Oke, itu yang ditanya. Paham ya sama pertanyaannya? Berarti kita tinggal hitung aja. Oke, yang ditanya adalah jaraknya, berarti ada hubungan dengan jarak jadi jarak sama dengan sudut dikali dengan jari-jari. Ya tadi ya, di perpindahan sudutnya ada hubungan jarak lintasan dengan perubahan sudutnya. Kita berubahnya sekarang, tetanya ini satuannya radian, tetapi yang dikasih tahu adalah satuan derajat. Jadi gimana dong? Oke, jadi bagaimana kalau misalkan yang kita tahu adalah derajat, sedangkan kita perlunya radian? Oke, tadi ingat pi radian sama dengan 180 derajat. Berarti kita ingin mencari berarti theta dengan ini theta ya. Jadi kalau kita misalnya 240 berarti 240 dibagi 180 kali pi. Apa nih? 240 dibagi 180. Sama-sama dibagi 6. Berarti jadi sama-sama dibagi 60 ya. 4/3 pi radian. Jadi radian ya. Jadi udah bener ya. 4/3 pi radian. Kita masukin pi-nya 180. Berarti 4 kali 180. Kita balikin lagi ya. 4 dikali 180 dibagi 3. Akan kembali ke 240. 4 kali 180 bagi 3 60 kali 4 240 ya. Jadi dia akan kembali lagi ke 240 derajat. Jadi jawaban kita udah benar. Tetanya sudah benar. 4/3 pi. Maka kita masukin 4/3 pi dikali 42 cm. Nanti jawabannya cm ya, karena ini nggak aku ubah ke meter. 4/3 kali 42. Ayo. Supaya lebih mudah, kita bagi dulu. 42 dibagi 3 berapa? 14 ya? 14. 4 kali 14 56 pi cm. Ya, sebenarnya jawaban yang paling cantik itu adalah ini. 56 pi cm. Tetapi biasanya pi-nya kalau di SMA itu bisa diubah ya. Jadi 22/7 ya. Jadi kita ubah deh. Jadi 56 dikali 22/7. Jadi berapa nih? 56 bagi 7 8 kali 22 176 cm. Oke, dari
Jarak yang ditempuh oleh partikel yang berada di tepi roda itu sudah menempuh 176 cm ya. Ini jawabannya, ini juga berhenti di sini juga boleh. Ya, seperti itu soal nomor 2 ya. Oke, kita sudah ngelewatin 2 soal, kita udah menjelaskan materinya. Sekarang kita di sini aku mengizinkan sobat belajar untuk bertanya. Jadi kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya. Jadi mulai sekarang ini sobat belajar boleh nih, kalau sobat belajar masih merasa bingung terkait materi yang kita bahas, boleh banget kirim pertanyaannya di kolom chat yang tersedia ya. Kalau sobat belajar menggunakan smartphone, di pojok kanan bawah itu ada kolom chatnya. Di pojok kanan bawah itu ada tanda pesawat kertas. Tinggal diklik aja dan diketik pertanyaannya. Tinggal klik enter dan akan munculkan di sini ya, di layar sini. Nanti aku akan lihat dan kita bahas bareng-bareng. Oke? Kalau mau punya pertanyaan atau punya soal juga boleh. Kalau sobat belajar punya soal yang ingin dibahas di sini juga boleh. Ya, seperti itu. Oke, jadi boleh ya bertanya ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan, aku akan kembali lagi ke sini ya. Oke. Soal nomor 2 udah. Kita sudah melewati. Sekarang kita lanjut yuk ke soal nomor 3. Oke. Di soal nomor 3. Kita kembali lagi. Di soal nomor 3, ada suatu alat penggulung berputar pada 240 RPM. Nah, ada lagi satuan lagi. RPM itu apa? Bingung ya? Bingung nggak? Oke, jangan bingung-bingung ya. Yang ditanya adalah kecepatan sudutnya. Oke. Yang ditanya adalah kecepatan sudutnya. Istilah RPM ini sering banget kita jumpai kalau sobat belajar membahas mengenai otomotif gitu ya. Kecepatan RPM dari engine-nya berapa? Ya, istilah-istilahnya ya. Sering kita jumpai, atau kecepatan RPM maksimum dari suatu roda atau suatu gear ya, istilah RPM. Apa sih RPM? 240 RPM. Ini satuan dari gerak lingkar juga, belum aku bahas di soal nomor 3 ini. Oke, jadi RPM itu sesuai dengan namanya, dia adalah rotation per minutes. Artinya perputaran per satuan menit. Menit loh, menit ya. Oke. Ketika kita berbicara mengenai kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Jadi satuannya per second. Jadi per menit ini kita ubah dulu ke second. Oke? Caranya gimana? Caranya berarti 340. Ini adalah putaran per 1 menit. Aku tulis nih biar lebih jelas. Berarti sama dengan 240 putaran per 60 second. Ya enggak? 1 menit 60 second kan ya? Oh, udah deh. Dengan seperti ini kan tadi 240 bagi 1 kan nggak masalah ya. Tapi 240 dibagi 60 itu yang jadi masalah. Berarti ini jawabannya berapa nih? 240 dibagi 60. 24 bagi 6 4 ya. Jadi 4 putaran per, aku ganti ya, jelek banget, putaran per detik. Ini aku ganti jadi detik aja deh, konsisten. Oke. 4 putaran per detik. Putaran per detik itu apa? Ya, 4 Hertz. Ini satuan dari frekuensi. Jadi kita udah dapat frekuensinya sama dengan 4 Hertz. Berarti hubungan dengan kecepatan sudut dengan frekuensi periode tadi udah kita bahas ya. Berarti omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Ya.
Bisa dong, gampang ya. Oke, berarti kita tinggal tulis 2pi dikali frekuensinya adalah 4 Hz, tadi kita udah dapet, dikali 4 sama dengan 8 pi rad per second. Bisa ya? Oke, jadi itu dia, berarti jawabannya yang option C. Gampang? Udah? Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, jadi ilmu tambahan nih mengenai RPM, rotation per minute. Oke, rotation per minute. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Raiza memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran ya. Jadi dia pakai motor, dia muter-muter di lintasan berminit. Dia memacu sepeda motornya pada lintasan lingkar dalam waktu 1 jam ya. Jadi kalau diingat-ingat, kalau dibayangin dalam kehidupan nyata, dia Raiza ini kurang kerjaan juga ya ternyata ya. Dia muter-muter selama 1 jam ya, nggak bisa bensin. Oke. Dalam waktu tersebut, Raiza telah melakukan 120 putaran. Periode, frekuensi, dan kecepatan linearnya jika lintasan tersebut memiliki diameter 600 meter. Wow, gede juga. Ya, lumayan. Ya udah 1 jam nih, dia muter-muter terus selama 1 jam ya. Rajin banget dia ya. Oke, yang ditanya adalah periode, frekuensi, dan juga kecepatan linearnya. Oke, periode dan frekuensi dulu. Kita cari periodenya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 putaran. Berarti 1 jam 120 putaran. Ya, jadi periode itu adalah waktu tempuh dibagi N. N itu adalah jumlah putarannya. Ya, aku lupa nulis tapi waktu tempuh dibagi dengan jumlah putarannya. Udah aku tulis di atas. Oke, berarti 1 jam itu berapa detik? 60 kali 60 ya. 3600 dibagi 120. Berarti berapa? 36 bagi 12 berapa? 30 second. Jadi T-nya adalah 30 detik. Ya. Coba kita hitung. Ini nolnya hilang 1, 36 bagi 12, 3, nolnya sisa 1, jadi 30 detik. Nah, kita udah dapat periodenya. Jadi, si Raiza ini melakukan 1 putaran selama diperlukan waktu 30 detik. Karena frekuensinya, kan kita udah tahu nih, frekuensi sama dengan 1 per T. Ya enggak? Ya dong. Oke, berarti sama dengan 1 per 30 Hz. Ya, 1 per 30 Hz. Udah kayak gini aja. Nggak usah diubah jadi koma-koma. Ribet ya, karena kan kita bahas SI. Oke, sekarang yang ditanya adalah kecepatan linearnya. Kita tahu bahwa kecepatan linear ini adalah omega dikali R kan ya. Kita tahu omeganya itu 2pi F. Diameternya 6 kali R. Ya, udah berarti kita tinggal hitung aja. Berarti 2pi dikali F, F-nya berapa? Tadi udah dapat 1 per 30. 1 per 30 dikali jari-jari putarannya adalah 600 meter. Jadi 600 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 0 hilang 1, 3 dibagi 6 jadi 2, berarti ini sisa 30 dibagi 600 itu 20. Berarti 2pi kali 20 berarti jadi 40 pi meter per second. Udah kayak gini aja. Ini jawaban yang paling cantik dan sederhana ya. 40 pi meter per second. Bisa ya? Oke. Itu dia soal nomor 4. Ya. Gampang kan? Gampang ya. Ya. Jadi walaupun pertanyaannya ditanya adalah berapa kecepatan linearnya? Ya udah, ujung-ujungnya juga kita harus nyari periodenya juga atau frekuensinya ya. Jadi sama aja. Oke. Ya. Mudah kan ya? Oke, jadi itu dia sobat belajar materi dari gerak melingkar yang beraturan. Sesuai namanya beraturan berarti dia tidak berubah kecepatan sudutnya. Kita sudah sampai di penghujung episode, jadi semoga bermanfaat untuk kamu sobat belajar dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama aku, Rifki.
Tetap semangat karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye-bye.